Di tengah senyapnya senja di Pulau Madura, di antara gemuruh riuhnya keramaian Lebaran, terdengarlah nyanyian syukur yang merdu, mengalun dari bibir setiap orang. Sebuah tradisi kuno, yang dipelihara dengan penuh kehormatan, menyambut kedatangan hari Lebaran Ketupat. Merupakan ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta atas kekuatan untuk berpuasa Syawal selama 6 hari. Namun, di balik redupnya cahaya lilin dan aroma harum ketupat, tersimpanlah sebuah rahasia dari masa silam. Sebuah kisah terlupakan tentang bagaimana Wali Songo, terutama Sayyid Makdum Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang, membawa cahaya Islam pertama kali dan menanamkan benih tradisi yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari jiwa masyarakat Madura. Telasan Topak, begitulah sebutannya, yaitu Lebaran Ketupat adalah perayaan yang dilaksanakan di Pulau Madura pada hari ke-8 bulan Syawal setelah Hari Raya Idul Fitri. Orang-orang Madura merayakan Telasan Topak itu sebagai ungkapan syukur atas kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa Syawal selama 6 hari, yang dimulai pada tanggal 2 hingga 7 Syawal. Secara historis, peringatan Lebaran Ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Wali Songo pada sekitar abad ke-15 Masehi. Beliau adalah Sayyid Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Kemudian diperkenalkan di Pulau Madura oleh Sunan Padusan atau Raden Bendoro Dwiryopodo, yaitu keturunan Sunan Manyuran Mandalika dan Pangeran Katandur, atau Sayyid Baidowi, yaitu cucu Sunan Kudus. Kini Lebaran Ketupat sudah menjadi budaya bagi masyarakat Madura. Di Madura, ada beberapa penyebutan Hari Raya Ketupat. Pertama, disebut Telasan Fetok, karena dilaksanakan pada hari ke-7 pasca puasa Syawal. Kedua, disebut Telasan Topak, karena hidangannya menggunakan ketupat yang terbuat dari anyaman daun kelapa atau janur yang berbentuk persegi 4. Makna filosofi dari ketupat. Ketupat itu nama simbolik yang mengandung makna lain dari sekadar wadah anyaman dari janur. Ketupat atau kupat atau katopak dalam bahasa Jawa, diartikan sebagai laku sing papat atau amalan yang 4, yaitu puasa Ramadan, zakat fitrah, memaafkan, dan silaturahim. Selain itu, bisa juga diartikan dengan 4 keadaan yang dianugerahkan kepada mereka yang melakukan 4 perbuatan, yaitu lebar, bermakna selesai mengerjakan perintah puasa. Lebur, yaitu terhapus semua dosa di masa lalu. Luber, yaitu melimpah ruah pahala amalannya. Dan labur, yaitu bersih dirinya dan bercahaya wajahnya. Keadaan 4 ini oleh Sunan Bonang diterjemahkan dengan istilah Jatining Nur, yang artinya hati yang putih dan bersih seperti janur yang bersih. Sunan Bonang menjadi simbol keberagamaan yang kafah setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan melengkapinya dengan puasa Syawal selama 6 hari, sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya sama dengan puasa selama 1 tahun. Telasan Topak adalah ungkapan kebahagiaan masyarakat Madura karena telah usai melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Masyarakat Madura memeriahkannya dengan tradisi guyub menganyam ketupat bersama di suatu tempat. Mereka kemudian saling tukar makanan atau hidangan ketupat yang beragam. Bertukar masakan dilakukan dengan saling antar, dari satu rumah ke rumah lainnya. Selain itu, disedekahkan ke masjid atau musola yang sedang terdapat acara berdoa bersama. Bahkan disedekahkan kepada masyarakat yang berkumpul di suatu tempat yang membaca surat Yasin dan tahlil untuk memohon keselamatan dan keamanan dalam hidup. Telasan Topak atau Lebaran Ketupat menjadi tradisi turun-temurun sebagai salah satu media untuk mempererat tali kekerabatan, yakni sebagaimana anyaman ketupat, dalam bentuk guyub menganyam ketupat bersama keluarga dan tetangga, memperkuat kepedulian sosial dalam bentuk saling tukar menu ketupat, dan semangat keberagamaan dalam tradisi yasinan dan tahlilan di masjid atau musola, serta doa bersama untuk kekuatan spiritual. Kendati secara seremonial tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, dan bukan termasuk ajaran Islam. Tetapi tradisi Telasan Topak ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru tradisi ini bisa memperkuat nilai-nilai keislaman yang diajarkan Rasulullah SAW berupa peningkatan ibadah, kepedulian sesama, sedekah, silaturahim, dan istighosah. Dengan demikian, tradisi Telasan Topak ini sangat penting dilestarikan sebagai bentuk komitmen pada tradisi leluhur, sebagaimana termaktub dalam sebuah kaidah. Memelihara yaitu menjaga nilai atau ajaran lama yang baik, dan mengambil nilai atau ajaran baru yang lebih baik.
Dalam pembahasan kali ini, kita merenung tentang makna yang tersembunyi di balik ketupat yang kian menguat. Ia bukan sekadar wadah anyaman dari janur, melainkan simbol laku yang penuh makna. Sebuah amalan yang empat, yang mengajarkan puasa, zakat fitrah, memaafkan, dan silaturahim. Di balik tradisi yang turun-temurun ini, tersirat kekuatan spiritual yang memancar dari hati yang putih dan bersih, sebagaimana janur yang bersih. Sunan Bonang telah menjadi simbol keberagamaan yang kafah, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan penuh keikhlasan. Telasan Topak bukan hanya sebuah perayaan, melainkan cerminan dari komitmen pada nilai-nilai luhur dan ajaran Islam. Meskipun tidak tercantum dalam ajaran Nabi, ia memperkaya kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Madura. Tradisi ini mempererat tali kekerabatan, memperkuat kepedulian sosial, dan memperkokoh semangat keberagamaan dalam doa bersama. Dengan demikian, Telasan Topak tidak hanya menjadi warisan leluhur, namun juga wujud dari perpaduan harmonis antara tradisi dan nilai-nilai Islam yang mulia. Sebagaimana kaidah yang mengajarkan untuk memelihara yang baik dan mengambil yang lebih baik, mari kita terus lestarikan tradisi ini sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberagaman budaya Madura yang kaya akan nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan. Dalam setiap anyaman ketupat, terpatri sebuah cerita tentang kekuatan, keikhlasan, dan kebersamaan yang menjadi pondasi teguh bagi masyarakat Madura dalam menyongsong masa depan yang penuh berkah. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.